Setiap kali ditanya kenapa gak bantu teman, kamu sering bingung mau jawab apa. Rasa canggung ini mungkin bikin kamu merasa terjebak antara keinginan untuk membantu dan rasa takut dianggap pelit. Apakah kamu pernah ngerasa, sudah berusaha membantu, tapi malah dianggap tidak peduli? Suasana seperti ini sering menciptakan tekanan yang tidak perlu. Mungkin kamu bahkan merasa, gimana ya caranya biar bisa bantu orang tanpa harus mengorbankan diri sendiri? Nah, di sini kita akan gali lebih dalam tentang ketakutan ini. Yuk, kita mulai membongkar akar masalah ini dan cari tahu kenapa kita seringkali merasa terbebani dengan ekspektasi orang lain. Chapter 1, Akar Masalah dalam Memberi Bantuan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita telusuri apa yang sebenarnya membuat kita enggan untuk membantu. Apakah kamu tahu? Rasa takut dianggap pelit seringkali muncul karena pengalaman masa lalu. Mungkin ada kalanya kamu ingin memberi tetapi direspons dengan tidak layak. Pengalaman semacam inilah yang bisa membuat kita jadi ragu dan meragukan nilai dari usaha kita. Mungkin kamu berpikir, nanti kalau mereka tidak menghargai, aku mau bilang apa? Atau, bisa jadi mereka justru akan mencari aku lagi untuk bantuan selanjutnya. Rasa keraguan seperti ini jadi penghalang besar untuk berbuat baik. Selain itu, ada juga pengaruh dari lingkungan sosial. Lingkungan di mana kita tumbuh bisa membentuk cara kita berpikir tentang memberi. Jika kamu sering mendengar, jangan terlalu banyak memberi, nanti kamu sendiri yang rugi. Pikiran ini dapat melekat kuat di benak kita. Kita jadi takut mengeluarkan sesuatu, baik itu waktu, tenaga, atau bahkan uang. Jadi, jelas bahwa banyak faktor yang mempengaruhi sikap kita dalam hal membantu. Mari kita lanjutkan untuk mempelajari lebih jauh tentang masalah ini. Chapter 2, Tekanan Sosial dan Memberi Bantuan. Masalah pemberian bantuan tidak lepas dari apa yang disebut dengan tekanan sosial. Masyarakat memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana seharusnya kita bertindak di depan orang lain. Misalnya, saat melihat teman yang membutuhkan, kita merasa seharusnya kita cepat tanggap dan memberi bantuan, bahkan jika saat itu kita sedang tidak mampu. Tekanan dari orang-orang di sekitar bisa bikin kita berpikir, kalau aku gak bantu, apa kata semua orang? Kondisi ini seringkali membuat kita merasa bersalah jika kita tidak bisa memberikan bantuan yang orang lain harapkan. Hal ini membawa kita ke dalam siklus perasaan tertekan yang berkepanjangan. Kita perlu ingat bahwa membantu bukan hanya soal memberi. Terkadang, ada situasi di mana kita perlu menimbang kesejahteraan diri kita sendiri sebelum membantu orang lain. Jadi, pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita bisa memberi tanpa mengorbankan diri kita sendiri? Mari kita jelajahi lebih jauh tentang keseimbangan ini. Chapter 3, Persepsi Diri dan Rasa Malu. Rasa malu seringkali ikut ambil bagian dalam keputusan kita untuk membantu atau tidak. Kita mungkin merasa bahwa memberi tampaknya seperti meletakkan diri kita dalam posisi yang rentan. Misalnya, ketika kita memberi bantuan, bisa jadi kita berharap pengakuan dari orang lain. Jika pengakuan itu tidak datang, rasa malu mungkin muncul, dan kita jadi berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama di lain waktu. Rasa malu ini seringkali membuat kita lebih mementingkan bagaimana kita dipandang orang lain daripada niat tulus kita untuk membantu. Ketika kita terus-menerus meragukan diri sendiri, kita mungkin terlupakan akan alasan sebenarnya kita ingin memberi. Ingat, membantu orang lain seharusnya datang dari tempat niat yang baik, bukan sekadar untuk mendapatkan pengakuan. Untuk melawan rasa malu ini, kita bisa latihan memberi tanpa ekspektasi, pelan-pelan belajar menikmati prosesnya. Dengan cara ini, kita bisa membuat pengalaman memberi jauh lebih berharga bagi diri kita dan orang yang kita bantu. Chapter 4, Teori Empati, Kenapa Kita Perlu Memberi. Ada sebuah teori dalam psikologi yang dikenal sebagai teori empati.
Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dapat memotivasi kita untuk membantu. Misalnya, saat melihat orang lain dalam kesulitan, kita merasa tergerak untuk mencari tahu bagaimana caranya meringankan beban mereka. Namun, ada waktu di mana perasaan empati ini justru terhalang oleh rasa takut kita untuk dianggap pelit. Mengapa ini terjadi? Sebab, kadang kita bekerja dengan asumsi bahwa orang lain melihat kita hanya dari sisi luar dan bukan dari sisi niat kita yang tulus. Berlatih empati juga melatih kita untuk memahami bahwa kontribusi kecil yang kita berikan tetap berarti. Masalah sebenarnya bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi seberapa tulus niat di balik bantuan tersebut. Kita bisa melatih diri kita untuk lebih mendengarkan dan memahami orang lain, sehingga saat kita memberi, kita benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara terbaik untuk membantu. Chapter 5, Langkah awal menjadi lebih baik dalam memberi. Setelah memahami semua ini, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik dalam memberi bantuan? Pertama, kenali batasan diri kita dan jujur pada diri sendiri. Jika ada situasi di mana kita tidak mampu membantu, mengakuinya adalah langkah pertama yang baik. Kedua, cobalah memberi dengan cara yang nyaman bagi kita. Tidak selalu harus dalam bentuk materi, kita bisa membantu dengan memberi perhatian atau waktu. Ketiga, libatkan diri kita dalam aktivitas sosial yang relevan, di mana kita bisa membantu tanpa merasa tertekan. Dengan melakukan hal-hal ini, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita tanpa merasa terbebani. Terakhir, jangan takut untuk memberi tanpa ekspektasi. Setelah kamu berusaha memberi dengan niat yang baik, rasakan bagaimana manisnya berbagi tanpa beban. Melalui langkah-langkah ini, kita bisa meminimalisir rasa takut akan penilaian orang lain dan mulai fokus pada kebaikan yang kita hadirkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe Ruang Tumbuh agar kamu bisa terus mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.